95 ayat 6 hingga yang ke-7. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan ku buka hati, buka hati menyembahmu Yesus. Katakan jangan kami, oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh kami percaya saat ini Kau bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan. Katakan ku buka hati ini untuk buka menyembahmu Yesus. Jamaah kami penuhi kami dengan kuasa Almighty. Katakan dengan perlahan, ku buka hati. Mari kita perlahan-lahan bangkit di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Sekali lagi dengan perlahan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Mengasihi
Yeah. Tuhan Yesus ada di sini. Katakan haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Kami memuji haleluya Yesus, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Saling kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ya, katakan dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, mengasihi. Ya, haleluya, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bergandengan tangan, gandengan tangan. Ya, haleluya, satu kasih, bergandengan tangan, dalam apa? Satu Tuhan. Semua kita lagi. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga gereja Bakti Sunduran, katakan keluarga gereja Bakti Sunduran. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapa Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kau benar ya. Kami mau bersorak kita namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur. Ya, haleluya. Hanya bagimu. Amin. Bapa Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak. Tinggikan nama siapa? Oh, haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Sorakkan haleluya. 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 Oh, sorakkan haleluya. 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 Saya mau dengar suara Wira. Bapak saja hari ini. Yes. Oh, puji Tuhan, sungguh dahsyat sekali. Mama lagi. Haleluya. Oh, mantap, mama ya. Ya. Oh, puji Tuhan. Coba sama-sama sekali lagi. Haleluya. Haleluya.
Dan mari kita angkat pujian ingin membeli untuk setia. Seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih Untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, tetap mengasihimu, biar kau dapati hambamu yang setia. Oh, mari kita angkat pujian sekali lagi. Sampai akhir hidupku. Mari kita berdiri untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita berkomitmen bersama melayanimu seumur biar kau dapati hambamu yang setia. Katakan sampai akhir hidupku dengan perlahan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata. Oh haleluya, tetap mengasihimu, biar kau dapati hambamu yang setia. Katakan sekali lagi, sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Seumur hidupku, sampai ku
Tuhan kami Tuhan pada pagi hari ini kami akan percaya Tuhan dengan doa kami dari sini. Setia biar kau dapati, biar kau dapati, katakan di dadamu hamba-Mu yang setia. Katakan ku hamba-Mu yang setia sekali lagi, letak tangan di dadamu. Kau dapati hamba-Mu yang setia. Puji Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami tentang kasih-Mu. Engkau selalu mengajar kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik bagi kami semua. Saat ini Tuhan, lewat daripada lagu ini Tuhan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak ke-18. Di dalam 1 Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 adalah sebarkan kasih. Jadi semalam kami sudah belajar tentang Alkitab dan tentang Roh Kudus. Dan di dalam dua hal ini, yaitu melalui Alkitab dan Roh Kudus, yaitu Alkitab itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus manusia dan keselamatan. Itu isi di dalam dasar ini. Dan di dalam Roh Kudus itu ada buah boro. Mungkin kita tidak hafal semuanya, tetapi kita percaya, yaitu kita ingat satu ayat saja, yaitu di dalam buah boro itu hanya ada apa? Daripada 9 itu yang kita ingat apa? Kasih. Dan inilah kita harus belajar tentang kasih, sebab kita percaya kasih ini sukar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, betul kan? Nah, dan di dalam Yohanes 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 ini dikhususkan kepada bapak-bapak, kan? Kepada bapak-bapak. Kenapa firman Tuhan ini dikhususkan kepada bapak-bapak? Kasih ini. Hah? Kenapa? Sebab bapak-bapak suka untuk mengasihi, kan? Betul gak? Perasaan mereka berbanding dengan wanita, betul? Berbanding dengan wanita. Wanita ini walaupun dia marah, walaupun mulutnya bising, tetapi dia masih ada kasih di dalam hatinya. Masih tetap ada pertimbangan di dalam hatinya. Tetapi kalau bapak-bapak, ya kaum lelaki lah, kaum madam. Kenapa ini diajar khas untuk bapak-bapak? Supaya bapak-bapak boleh memiliki kasih itu di dalam keluarganya. Dan apa yang dikatakan di sini? Dan seringkali karena dia berkata di dalam ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengerjakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Kenapa ini? Supaya bapak-bapak tahu peranan kamu sebagai bapak, peranan kamu sebagai suami macam mana, kan? Oleh sebab itu
firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kehidupan bapak-bapak, kaum Adam, supaya mereka tetap mengasihi keluarga mereka, supaya mereka tetap mengasihi rumah tangga mereka, supaya mereka tetap mengasihi pekerjaan mereka. Karena ada berkata, apa yang dikatakan di sini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita tahu kenapa kasih itu ada kepada Bapa? Sebab Allah adalah Bapa kepada kita semua. Kan? Bapa adalah Bapa segala bangsa. Dan Bapa itu adalah Bapa yang mengasihi kita, yaitu Bapa kita yang di surga. Kenapa dia memberi anaknya mati di kayu salib? Karena kasihnya kepada kita semua. Karena dia mengasihi kita semua. Kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin kita akan selamat. Tidak mungkin kita akan ada juru selamat dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan merasakan bahwa oh, Tuhan itu baik bagi saya. Oleh sebab itu Allah diumpamakan kepada bapak-bapak. Itulah sebabnya firman Tuhan ini dikhususkan kepada bapak-bapak. Kenapa? Karena kasih Allah sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa bapak-bapak harus mencari kerja? Sebelum anak-anak kita kawin, kita sudah beritahu Bapak kita di surga tinggalkan kita. Kita mau agar Bapak di surga tetap bersama-sama dengan kita. Dan Bapak di surga, kalau kita mau Bapak di surga tetap bersama-sama dengan kita, apa yang kita harus buat? Tetap setia. Kata lagu itu, tetap setia sampai mati. menutup mata. Jadi kamu sudah menyanyi tadi ya, si Jimmy tidak bawa kamu, mesti aku menyanyi kan? Tapi kita sama-sama menyanyi lagu itu kan? Dan kamu salah si Jimmy ini lagu ini setia sampai menutup mata, dia bilang, kan? Dia paksa kamu kata dia, dia paksa kita kata dia bilangnya, mesti kamu menyanyi ini lagu, adakah? Tidak, tapi kita menyanyi dengan hati kita. Kita percaya bahwa lagu itu adalah lagu yang benar-benar menguasai kita. Lagu ini adalah lagu yang benar-benar mengingatkan kita bahwa apapun cabaran di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setia sampai akhir hidup kita. Kalau kita punya keputusan ikut Tuhan, apa yang saya bagi tahu minggu lalu, mengikut Yesus keputusanmu, kan? Jadi kalau mengikut Yesus keputusan kita, setialah sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata kita, tetap setia melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, kasih Allah sempurna di dalam hidup kita. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah itu tetap ada untuk kita ingati bersama-sama. Oleh sebab itu, Bapak, peranan seorang Bapak adalah menjadi penasihat kepada anak-anak. Kenapa di dalam firman Tuhan itu tidak sebut, hai anak-anak, tatilah orang tuamu, bilang Ibu Sister kan? Tatilah orang tuamu di dalam Tuhan, supaya panjang umurmu di bumi, dia bilangnya. Dan dia berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Dia bilang kan, karena kalau kita sakiti hati anakmu, dia bilang, dia itu akan menimbulkan amarahnya. Kenapa di dalam firman Tuhan itu tidak berkata, hai ibu-ibu, bilang, adakah kamu dalam firman Tuhan? Hai ibu-ibu, bilangnya, ada? Ya ada kan? Kenapa tidak disebut nama ibu? Ibu ini tidak apa namanya itu, tidak famous kah? Apa itu namanya itu? Tidak
apa? Famous apa namanya itu? Tidak terkenal. Itu kah? Tidak terkenal kah di dalam firman Tuhan itu? Karena di dalam firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Maria setia kepada Tuhan. Jadi dia katakan di situ, hai istri-istri, dia bilangnya, jadilah pendamping suamimu, dia bilang. Jadi penolong, dia bilang kan. Tetapi dia tidak berkata, hai ibu-ibu, dia bilang tidak ada ibu-ibu di situ. Sebab yang utama adalah bapak-bapak. Kalau bapak salah mendidik anak, bapak itu yang salah. Jangan kamu salahkan ibu kamu. Kamu ini di rumah sejak anak kamu udah jaga anak kamu. Mereka sudah jaga anak itu. Tetapi yang lebih utama menasihati anak itu adalah bapak. Kamu percayakah itu? Waktu saya masih ada suami, selalu dengar cakap bapak dia. Kalau saya punya cakap, pepo saya cakap, mama ni bising, dia bilang. Mereka harus dengar cakap saya. Sebab mereka tidak boleh lagi dengar cakap bapak doang. Tapi saya bersyukur, walaupun bapak mereka tidak ada, tetapi kasih bapak mereka sudah ada dengan mereka. Walaupun sekarang ini kalau saya cakap-cakap, tangan bapak bisa bayang, tidak dalam cakap. Tidak mau mereka cakap. Walaupun mereka mungkin dalam hati mereka, apa sih ini? Kasih bangun orang minyak tidur musim hujan sekarang ini bilang, tapi mereka tetap ikut cakap saya. Saya cakap jaga, setia sampai akhir hidup kita. Biar kita lebih sempurna di dalam Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata di dalam firman Tuhan ini dalam hal yang kedua. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3 hingga ayat yang kelima, Tuhan. Jangan kita takut untuk berjalan dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengingati kita. Kalau kita takut, dia berkata, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tidak akan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti apa yang kita miliki dalam kehidupan kita semuanya akan menjadi sempurna kalau kita percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 hingga ayat yang kelima, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan ini. Ada untuk mereka. Dan seperti Luis dan Uniki, mereka memiliki iman dan kasih di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saya sudah beritahu tadi, kenapa di dalam Efesus berkata, taatilah orang tuamu, tetapi tidak ada pula wanita, kan? Tidak pula ditulis ibu-ibu. Karena di dalam 2 Timotius 1 ini sudah jelas sekali bahwa wanita sudah memiliki iman dan mereka sudah memiliki kasih dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin suami mereka berkata, kau bikin kopi. Walaupun mereka penat-penat, tetapi juga mereka akan ikut. Betulkah? Walaupun kamu marah-marah, mulut kamu cakap apa dia ini? Tidak paham ke dia ini kalau di rumah ini jaga anak ini macam mana? Ini semua mau dibuat. Saya bilang. Tapi pernahkah mereka berkata, kamu kasih gaji aku? Pernahkah? Bapak-bapak, pernahkah ibu istri-istri kamu berkata, saya banyak kerja di rumah ini, mesti kamu kasih gaji aku? Gajimu berapa kamu mau? Berapa? Ibu-ibu, berapa kamu minta suami kamu gaji? Untuk bikin kopi sejak. Sebab kerja di rumah itu sudah kamu buatkan. Tetapi untuk buat kopi sejak, berapa gajinya? Bapak yang di surga.
yang memberi jaminan keselamatan kepada kita semua. Oleh sebab itu kata firman Tuhan di dalam 2 hal ini, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga ayat ke-18 itu, yaitu tugas seorang bapa adalah menyebarkan kasih kepada semua orang. Dan tugas untuk kita sebagai ibu-ibu, yaitu kita harus memiliki iman dan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita tetap memiliki kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan marilah kita sebarkan Alkitab, yaitu firman Tuhan, kepada semua orang. Jangan takut kita firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang harus diselamatkan daripada dunia ini. Mari kita berdoa. Atas perhatian kita semua, Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pemimpin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan anugerah.
hatimu. Ya, sukacita Tuhan. Tuhan, berkati dan setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Semua Tuhan beri hikmat, merasakan pimpinan, kelihatan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka pada saat Bapa. Bapa dalam surga, kami tidak lupa juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang berada di rumah, di hospital, kami tempat Tuhan. Yang mohon agar Tuhan sendiri akan menjamah mereka, yang mohon agar Tuhan berikan kasih kepada mereka. Bapa kami pemimpin kami Tuhan, berikan hikmat kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Amin.